tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya, dan tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu orang pun yang dapat selamat dari siksa neraka karena amalnya, termasuk kanjeng Nabi Muhammad, kecuali semuanya itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ini daunnya kanjeng Nabi, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surganya Allah karena amal-amal ibadahnya, dan tidak ada seorang pun dapat terhindar dari siksa api nerakanya Allah juga karena amal-amalnya. Dan tidak pula aku, kata kanjeng Nabi, illa birahmatin minallah, kecuali melainkan itu semua karena rahmat dari Allah. Kita masuk surga bukan karena amal-amal ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena zakat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Kita bisa selamat, bisa terhindar dari siksa nerakanya Allah, bukan juga karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu la nazaha an qawli wa kali wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi ain jahli ghairati fa ya rabbi matiyani bi sirri hurufi wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fatan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa zati wa salli wa sallim يوم وليلة على نبي الرحمن والتوبة وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي
وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Ibrahim 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala setan dan berkata setan. Apa kata setan? Lamma qudiyal amru, tatkala telah diputuskan al-amru segala urusan, setelah manusia semuanya dihisab oleh Allah, berkata setan. Apa kata setan? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah berjanji kepada kalian wahai para manusia, wa'dal haqqi, dengan janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku pun berjanji kepada kalian. Namun apa dalam kenyataannya? Fa'ahlaftukum, maka aku menyalahi janjiku kepada kalian. Ini ucapannya setan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kata setan, setelah dihisab semua manusia, setan berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada manusia dengan janji yang hak, yang benar. Dan juga setan berjanji kepada manusia, namun janjinya setan fa'ahlaftukum, setan menyulayani janji, setan mengingkari janji, setan mengkhianati janjinya. Jadi jangan sampai kita ingkar janji, karena orang yang ingkar janji itu perbuatannya itu meniru perbuatan setan. Jadi nggak boleh ingkar janji, nggak boleh mengkhianati, nggak boleh menjadi pengkhianat, karena pengkhianatan itu dilakukan oleh setan. Wa makana, dan tidak ada, li bagiku, alaikum, atas kalian, min sultan, dari kekuatan, dari kekuasaan. Setan itu nggak punya kuasa. Setan itu tugasnya hanya membisikkan. Nggak ada kekuasaan setan itu untuk menjerumuskan kalian, hanya membisikkan.
hanya mengajak, gak ada kekuatan bagi setan, kecuali hanya membisikkan kejelekan ke dalam hati kita manusia. Makanya ya, kita jangan sampai salah bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata dalam kehidupan kita manusia. Tidak ada ceritanya setan itu mengajak kepada kebaikan. Toh ujung-ujungnya ingin menjerumuskan manusia ke lembah dosa dan nista. Makanya hati-hati, jangan sampai kita tergoda oleh godaan setan, karena memang tugasnya setan untuk menggoda manusia. Tidak punya kekuatan setan, tidak punya kekuasaan setan itu, illa kecuali anda autukum, sungguh mengajak, mendakwahkan setan itu kepada kalian, mengajak kepada kalian, menghimbau, membisikkan kepada kalian, fastajabtum li, maka mengistijabah kalian kepadaku, kata setan. Jadi setan itu cuma mengajak, gak ada ceritanya setan mempunyai kekuatan untuk menjerumuskan, untuk mendorong manusia ke lembah dosa dan nista, gak ada. Kecuali tugasnya setan hanya berbisik, hanya mengajak, itu toh. Tidak ada setan memaksa, gak ada. Makanya hati-hati, lembut setannya, halus dalam berbisik. Orang biasanya akur, dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya, akhirnya bermusuhan. Orang biasanya hidup tenang, damai, dibisikkan oleh setan, akhirnya bertengkar. Itu tugasnya setan, hanya berbisik saja, tidak mempunyai kekuatan setan itu. Fala talumuni, maka janganlah kalian menghina aku, mencemooh aku, menyalahkan aku. Namun apa kata setan? Walumu anfusakum, namun salahkan diri kalian sendiri. Kenapa mengistijabah? Kenapa mengiyakan ajakanku, kata setan? Gak boleh mencela setan, karena tugasnya setan memang untuk mengajak, untuk membisikkan agar kita terjerumus ke dalam lembah dosa dan hina. Gak boleh menyalahkan setan, itu gak boleh. Namun salahkan diri kita sendiri, kok mau atas ajakan setan. Ma'ana bimusrihikum, dan tidaklah aku bisa menolong kalian. Memang gak punya kekuatan. Wa ma'antum bimusrihi, dan tidaklah kalian dapat menolongku. Ini sesungguhnya aku, kata setan, kafartu, kafir, ingkar, berkhianat kepada manusia. Kafir setan, mengakui kekafirannya. Bima asraftumuni min qablu, dengan apa barang asraftumuni, yang menyekutukan kalian kepadaku dengan Allah, min qablu, dari dahulu, dari sebelumnya. Memang tugasnya setan untuk menggelincirkan keimanan, untuk seolah-olah setan ini mempunyai kekuatan sehingga dijadikan sekutunya Allah. Yang mengiyakan adalah diri kita sendiri.
Ternyata yang zalim terhadap diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang sangat zalim adalah diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Innadz zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, lahum, maka layak bagi mereka adzabun alimun, azab yang pedih dari Allah, yaitu dimasukkan neraka jahanam. Na'udzubillah. Kita nggak boleh menyalahkan setan. Setan dada-dada. Kalian kalah, terjerembab, terjerumus, melakukan maksiat dan dosa, setan bergembira, menang setan. Makanya nggak boleh. Setan ini udah dicap kafir oleh Allah. Distempel udah setan ini tersesat. Al-A'raf 16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqimah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu janjinya setan. Itu perjanjiannya antara Allah dengan setan. Ya Allah, karena Engkau telah menyetempel aku, telah memutuskan aku, aghwaytani, tersesat, la'aqudanna lahum, sungguh aku akan menyesatkan, membelokkan siratal mustaqimah, akan membelokkan manusia, seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Itu perkataannya setan. Summa, kemudian la'atiyannahum, sungguh aku akan mendatangi manusia itu, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an sama'ilihim, dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidak menemukan kebanyakan manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia itu qalil, sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah. Qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hanya sedikit. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Amin. Makanya kita nggak boleh menyalahkan setan, karena memang tugasnya setan untuk menggelincirkan manusia. Sumpahnya setan untuk menggiring manusia ke dalam neraka jahanam. Nggak boleh kita mengikuti
langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kalau Allah memerintahkan kita untuk bersatu, maka kita jangan bercerai-berai. Kalau kita sampai bercerai-berai, berarti kita taat dan patuh kepada setan. Gak boleh kita bermusuhan, karena permusuhan itu adalah perbuatan setan. Gak boleh kita membenci satu dengan yang lainnya, karena kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sampai kita bermusuhan, membenci satu dengan yang lainnya. Itu semua adalah ajakan dari setan. Kita harus lawan, ya. Wa udhilal ladzina amanu, dan dimasukkan orang-orang yang amanu, yang beriman, yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh dalam kehidupan. Jannatin, dimasukkan ke dalam surga, tajri, yang mengalir di bawahnya, yang mengalir min tahtihal, dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Jadi surga itu besok di bawahnya itu ada sungai-sungai, ademnya, damai, khalidina fiha, dan kekal fiha, di dalam surga, orang-orang yang beriman dan dapat membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya atas izin dari Allah. Tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya, dan tidak ada satu hamba pun, tidak ada satu orang pun yang dapat selamat dari siksa neraka karena amalnya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali semuanya itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ini daunnya kanjeng Nabi, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surganya Allah karena amal-amal ibadahnya, dan tidak ada seorang pun dapat terhindar dari siksa api nerakanya Allah juga karena amal-amalnya. Dan tidak pula aku, kata Kanjeng Nabi, illa birahmatin minallah, kecuali melainkan itu semua karena rahmat dari Allah. Kita masuk surga bukan karena amal-amal ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena zakat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Kita bisa selamat, bisa terhindar dari siksa nerakanya Allah, bukan juga karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu dengan selalu bertasbih dan beristighfar kepada Allah di waktu sore, malam, dan pagi hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma an'amna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.